gue lagi sama Susano, sama Feral. Ini kesempatan di atas roda ketemu sama Susano dan Feral nih. Kebetulan Feral itu ownernya dari Susano. Mungkin sebagian belum ada yang tahu kayak gimana Feral, tapi kayaknya banyak tahu lah. Susano itu ownernya Feral gitu. Nah, gue sebenarnya pengen bener-bener dari awal proses pertemuan kalian berdua ini. Bisa. Itu bagaimana story-nya? Coba lu bisa jelasin awal story-nya ketemu Awalnya sama ya. Jadi awalnya itu motor ini gua beli tahun 2016 akhir. Waktu 2016 akhir. Waktu pas banget gua itu semester 2 kuliah ya. Awal-awal kuliah gua. Awalnya sih motor cuma buat riding doang sih, bener-bener buat riding aja, buat iseng-iseng jalan-jalan gitu. Nah terus kenapa bisa jadi kayak sekarang nih motor? Gara-gara diracunin temen sih emang awalnya. siapa tuh? Ini yang punya bengkel nih Cibeng dulu awalnya. Awalnya gitu, dari mulai pertama kirian bosen. Terus nyoba porting polish pertama, Porpol-Cam nyoba pertama, terus kayak kurang juga nih rasanya, kayak masih ada keinginan buat lebih lagi sih. Akhirnya naik ke 60, dari 60 naik lagi ke 61, dari 61 langsung ke 66. Ya, terakhir 66. Terakhir 66. Dari awal memang warnanya udah seperti ini ya? Ini warna asli ya? Awal warna putih, standarnya putih. Oh, putih. Jadi biru. Awal pertamanya warna putih, yang iGet pertama kan joknya merah warnanya awalnya. Nah dari situ sempet jatuh di Senayan waktu itu. Jatuh di Senayan, akhirnya repaint warna kayak gini juga, tapi lebih gelap lagi sama banyak glitternya. Repaint waktu itu di bengkel Basta. Nah, abis itu jatuh, ganti warna gini, jatuh lagi, ganti warna gini lagi. oh jadi akan terus kayak gini gitu ya? Iya, biar karakternya nggak hilang sih lebih tepatnya. Oke. Sebelum gue bertanya tentang lu menamain Susano, nah ini belinya lu dapat dari mana nih duitnya? Oh belinya? Heeh. Belinya sih, ini hadiah ulang tahun sih. Oh. Hadiah ulang tahun dari bokap. Dari bokap. Hadiah ulang tahun dari bokap, sama waktu awal-awal masuk kemana? Masuk kuliah. Jadi dibeliin sama bokap. Itu lu dapat hadiah tuh karena apa tuh? Prestasi? Enggak sih, Atau- karena hadiah aja ulang tahun. Hadiah ulang tahun. Nah, ini hadiahnya emang lu minta atau bokap inisiatif beliin Vespa? Sebenarnya dibilang minta juga enggak, tapi ada keinginan aja gitu dari. Dari bokap tahu? Iya, jadi kayak waktu awal-awal tuh banyak temen nih masih jarang juga pakai Vespa, yang main Vespa dulu waktu Iya, awal-awal kuliah. ya. Terus ada satu temen akhirnya ngajak, coba Rel beli Vespa biar gue ada temennya. Temen ngomong gitu. Akhirnya beli, abis itu ya udah ikut mods Mayday kayak gitu-gitu. Berarti memang kondisi second ya lu beli gitu ya? Apa? Kondisi second belinya? Baru. Sejak kapan lu menamain ini Susano? Pasti awalnya ada momen apa sampai akhirnya lu bisa ini namain ini Susano? Jadi sebenarnya dari awalnya ya, ini motor namanya bukan Susano. Ini dulu motor namanya Pepsi Janda. Karena ada warna biru sama warna ungu. Biru kan identik sama Pepsi ya. Dan ungu identik dengan Janda. Tadinya namanya itu. Terus gue punya temen, ada orangnya tuh di belakang, dia namain, akhirnya coba namain Susano aja. Ya udah akhirnya dinamain Susano karena ungunya ungu Susano waktu itu, kalau kata teman gue sih. Oh, Susano itu dari karakter ungu ya? Karakter ungunya. Ini sih, ini karakter ini nih, yang di Naruto katanya ini warnanya kayak gini. Oh. Warnanya dulu kan juga emang warnanya sama kayak gini kan. Jadi akhirnya dinamain Susano, dibandingkan Pepsi Janda jadi kayak gimana gitu. Berarti pas lagi di Pepsi Janda itu belum di area-area lu modif balap gitu? Udah. Tapi enggak yang pol-polan ibaratnya. Masih yang
ya so-so lah standar gitu. Oke, oke. Tapi kondisi motor udah 66 memang. Udah 66. Oh, semenjak 66 udah namanya Pepsi Janda. Udah ganti nama Pepsi Janda. Pertama waktu balap sekali sih waktu itu, pernah balap sekali. Tapi ya balap iseng-iseng doang waktu itu. Berarti bukan momen khusus pas lagi lu ngerubah Susano itu karena emang lagi ngumpul aja. Tiba-tiba ganti aja namanya gitu. Iya. Karena apa? Karena kemarin yang Pepsi Janda karena apa tuh diganti? Karena kurang serak juga Kurang sih. serak gitu Iya, kan. kurang serak kayak kenapa gitu? Kenapa harus Pepsi Janda gitu? Kalau bisa yang lebih bagus lagi kenapa harus Pepsi Janda gitu ibaratnya. Pepsi Janda. Iya, betul-betul ungu janda ya. Iya kan kayak gimana gitu. Itu sejak kapan yang Susano lu namain di tahun berapa? Susano O itu udah dari 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Udah lama. Nyebutnya Susano O ya? Susano O. Susano O ya. Ya, bukan? makanya di Instagram Susano kutip atas O. Susano O jadinya. Tapi mungkin biar orang-orang gampang pada manggilnya Susano. Pertama kali lu membuat Susano nih, sekarang kita udah lupakan Pepsi Janda ya berarti ya. Nah, awal mula lu merawat Susano, entah itu mesin atau servis atau apa segala macam, lu awalnya di bengkel mana sih? Kita ceritain dari awal aja kali ya, Boleh, biar siap. seru ya. Awal ini motor, ini bengkel kebangun nih, Banks Garage. Awal ini bengkel kebangun, ini motor di sini. Bener-bener awal ini motor kebangun bengkel di sini. Baru taruh sini. Bengkel baru, motor di sini. Oh. Itu juga kan gara-gara kenalnya gara-gara dari teman. Kenal sama Cibeng, bisa jadi kenal sama Cibeng yang punya bengkel ini. Terus dia buka bengkel, ya udah saya jadi ibaratnya customer pertamanya bengkel ini. Oh gitu. Sama teman-teman saya ada anak-anak lamanya sini. Terus dari situ saya sempet ke Pitik Mabur 81 dulu. Ini di Pitik Mabur itu ini porting polis, habis itu naik ke 60. Selesai dari Pitik Mabur, sempet ganti bengkel lagi saya ke GB Scoot. GB Scoot. Di GB Scoot saya tuh saya naikin jadi 61. Dari 60 ke 61 ya? Iya, dari 60 ke 61. Nah, setelah itu dari GB Scoot ke sini lagi buat jadi 66. Ingat nggak pertama kali motor ini turun itu di area balap kan? Balap nih misalnya balap di liaran atau di resmi pertama kali Susano turun? Pertama kali. Ini pertama kali kalau pada tahu sih ya, ini pertama kali turun motor itu sebenarnya sebelum warna ungu ini ya. Ini di Pondok Indah. Masih putih? Masih putih. Ini di Pondok Indah. Zaman-zamannya dulu itu sama anak-anak selatan. Oh iya. Itu main di Pondok Indah. Sekali lepas tuh ber-6, ber-7, ber-5. Nggak pernah lepas berdua. Itu juga lepas cuma buat senang-senang aja, buat have fun aja gitu. Bukan buat yang kayak kalau sekarang kan ada tengahannya, ada pinggirannya. Kalau dulu ya udah buat senang-senang aja, ya udah saling lepas semuanya. asalkan pokoknya di Indomaret seberangnya asal ngeliat yang paling duluan ya udah itu yang masuk ibaratnya gitu. Kan kondisi cuma buat senang-senang doang kan awalnya. Awal sih dari situ. Abis itu waktu 66 pertama kali pernah ngelawan motornya bengkelan Bekasi. Nama bengkelnya Tuyul Kebon kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, saya lupa inget. Iya. Lawan dia, kalah. Nah dari situ saya mikir udahlah nggak usah balap lagi kali. Akhirnya bukan entah gimana sih, tiba-tiba nemu pencerahan ketemu Om Baha dan Dede di situ. Oh awalnya siapa yang bawa? Awalnya ada Septian 21. Oh, maksudnya pakai joki juga awalnya. Pakai joki juga. Yang pertama kali yang seneng-seneng itu, yang lu bilang seneng-seneng itu, yang seneng-seneng bawa sendiri. Bawa sendiri. Sampai dulu bengkel sini ada S warna silver, itu dulu saya yang bawa. Oh, gitu. Karena dulu kan kayak yang Cibeng ngira, oh lu enteng nih lo yang bawa aja. Gitu, oh ya udah. Coba bawa, lama-lama seru juga nih kayak gini, tapi nggak kepikiran buat bakal bawa terus nggak. Serem. Iya. Lama-lama serem.
Semenjak memang- jatuh pertama kali sih makanya jadi serem. Justru emang niatan pertama lu diracunin untuk dijadiin motor kenceng lah, motor balap gitu. Belum kepikiran nanti gua akan bawa pakai joki gitu kan. Masih kepikiran sampai sendiri. situ. Soalnya ini awal kan rata-rata orang kalau main motor main balap tuh emang udah main balap dari zaman SMP mungkin SMA gimana. Gue SMP SMA nggak main balap sama sekali. Nonton pun enggak? Nonton pun nggak. Nonton balap, main balap tuh nggak sama sekali nggak. Jadi ibaratnya masih baru lah di dunia balap gitu, masih belajar juga. Sebelumnya nggak sama sekali. Motor ya udah standar-standar aja, nggak ada yang diapa-apain. Kayak riding yang San Morian mah Iya, ya, San Morian. Ya semua gara-gara Cibeng sih, gara-gara di awal manas-manasin terus ngeliat PI kayak seru. Iya. Di situ kan motor nggak tahu speknya apa, ya udah main lepas aja gitu kan. Terus kayak ya udahlah, mau nggak mau, oh kayaknya gue harus naikin seher nih, kayak naikin cc nih motor gue. Nggak mungkin kalau segini-segini aja motor gue belakang terus. Iya. Itu ya sih yang jadi pikiran, makanya akhirnya oh ya udah jadi stay di 66 ya udah karena itu. Nah, balik lagi yang tadi lu sempet bilang ketemu Dede sama Om Baha. Nah, itu kejadiannya itu di mana tuh? Kapan, lagi saat momen apa? Jadi itu kondisi awalnya ada bengkel namanya Adri Racing. Nah, dari situ awal mulanya saya ketemu Om Baha dan Dede sih. Awal nyeting motor, terus lama-lama enak Dede bawanya bagus segala macem. Akhirnya sampai sekarang makanya saya percaya nama Dede. Oh, maksudnya ini pertemuan kalian itu di momen lagi balapan atau Enggak lagi balapan sih, lagi kondisi emang lagi di situ dan disaranin yaudah kalau misalnya yang bawa ini aja Dede gitu. Oh, itu lu juga baru kenal sama Dede di situ juga? Baru kenal sama Dede Baru kenal itu juga. Tapi baru kenal secara fisik, tapi sebelumnya lu udah kenal Dede di sosmed gitu? Belum juga? Belum kenal sama Dede, belum sama sekali. Termasuk Om Baha juga? Termasuk Om Baha, termasuk Pilpin dan semua orang-orang yang ada di sana? Oh. Tapi mereka sebenarnya udah di area balap liar juga ya, mereka iya. Dulu ya? Di situ bahkan awalnya Nastar pernah nyolek motor teman saya. Oh, yang Extra Joss kalau Om tahu. Extra Joss. Iya. Dulu pernah nyolek itu, terus kira lah jokinya sama-sama juga Dede. Kayak bingung juga. Maksudnya Extra Joss mau dibawa Dede juga? Iya. Gitu. Tapi akhirnya jadi? Enggak jadi. Akhirnya saling tahu, temen gitu, ibaratnya aliansian gitu. Mungkin dikiranya awal orang motor nggak kenal gitu ya kan, kalau zaman dulu kan motor nggak kenal ya udah colek-colek aja semuanya juga dicolek gitu loh. Motor tapi baru karena nih nongol nih. Lah satu aliansi, nyata kita aliansian nih rame-rame. Kok biasa colek gitu, jadinya nggak jadi. Nah, bicara repaint nih kan, awalnya dari putih. Ini warna kedua ya berarti ya? Warna ketiga. Sebelumnya ungu ya? Sebelumnya begini juga. Begini juga tapi beda, yang glitter-glitter tadi yang lo bilang tadi ya? Itu sebelumnya lagi Om. Oh, sebelumnya lagi? Iya, jadi warna putih. Ungu begini, ungu biru begini glitter. Abis itu ungu begini tapi lebih muda. Abis itu sekarang yang begini. Dan ini udah jadi warna apa ya, lu anggap ya warna yang udah fix lah, dalam artian ya udah nggak akan punya niat merubah warna lagi dari sini. Iya, karena kalau menurut saya sih udah kayak ciri khasnya sih. Ciri khasnya dari nama Susano ini dan motor ini. Jadi kalau diganti takutnya malah jadi ngerubah artian dari nama Susano itu. Bukan ngerubah artian, jadi orang jadi bingung nih, Susano kok warnanya begini. Susano ini kan gue liatnya belakangan ini jarang muncul di sosmed lah, atau enggak jarang gue lihat lah di media-media turun gitu kan. Ternyata lagi proses di repaint ya. Proses repaintnya juga cukup lama kan waktu itu kan. Iya, karena waktu itu sempet ngegantungin repaint puncak 2 mingguan lebih. Di situ bener-bener dalam 2 minggu itu mikirin warna apa ya. Soalnya bener-bener saran dari kanan dari kiri tuh warna ini aja, warna ini. Tapi yang saya mikirin sih itu tadi, takutnya malah jadi berubah gitu dari keluar dari yang seharusnya awalnya Susano gitu loh, ngerubah karakteristik dari motor ini ibaratnya. Iya. Nah, untuk kedepannya nih
Tapi nggak mungkin aja nih udah kondisi kayak gini lu diemin aja kan atau nggak buat harian gitu kan? Iya, nggak niatnya mungkin, lu nggak mungkin. Mau buat dilepas juga gitu kan? Iya pasti. Nah, niatan apa nih yang lu pengen jalanin? Mau turun lagi ke liaran 500 atau ke 201 atau gimana rencananya? Kalau jujur-jujuran niat dalam hati sih ya, pengen main resmian, pengen main 201. Itu kalau ada rezekinya sih ya, ibaratnya kalau ada rezekinya bakal turun ke 201. Kalau buat 500 meter pasti bakal turun lagi, tapi lagi pengen fokusin ke 201 dulu, nyobain iseng-iseng. Kalau emang misalnya di 201 hoki, mungkin bakal dilanjutin ke 201. Terus target joki lu di 201 siapa rencananya? Dede mungkin, Mas Dede sama juga. satu lagi bisa siapa aja sih, bisa Sonel, bisa yang lain gitu. Tapi di Susano ini emang dominan Dede ya? Dede, dominan Dan Dede. Hampir sering lah gitu kan. Soalnya emang udah nyamannya sama kalau pakai joki ya udah Dede. Emang udah nyamannya dari awal motor nyeting dan sampai ibaratnya Instagram sampai 4.000 followers tuh gara-gara Dede semuanya. Jadi udah utang budi sih sama Dede ibaratnya. Ya tapi kan mungkin bukan karena followers juga kan. Iya, tapi emang karena nyaman aja. Lu pribadi nyaman dari sisi psikologis lah, maksudnya entah itu komunikasi. Iya. Terus kejujuran Dede dalam berkomunikasi, Nyeting motor. rasa dia di settingan gitu kan. Dia juga pengen terbaik buat Susano juga kan. Sebenarnya gue pengen ini nih, kemarin kan udah posting di stories di atas roda. Ada beberapa followers juga nanyain nih. Boleh tuh. Seru biasanya nih pertanyaan dari followers sih, seru biasanya. Tapi nggak semua juga sih gue akan share pertanyaan. Kadang-kadang pertanyaannya juga sama. Ya, pertanyaan pertama sih sebenarnya dari Deva 285. Ini sebenarnya udah kejawab. Spek Susano sekarang apa? Terus kenapa pilih catnya yang lama gitu kan? Spek Susano sekarang itu 66 free stroke standar. Dan kedepannya bakal terus kayak gini sih spek yang nggak mungkin berubah. Bukan nggak mungkin, lebih tepatnya masih nyaman dengan spek ini. Nggak bisa jadi naik, bisa jadi turun, nggak ada yang tahu tapi di situ. Tapi kalau misalnya, apakah di dunia 500 meter itu spek 66 itu banyak juga banyak lawannya atau memang pilihannya kenapa di 66 gitu? Karena udah nyaman aja sih Om di 66 dan musuhnya sekarang ini ya lagi lumayan banyak. Oh. Musuhnya sekarang ini. Tapi kalau misalnya ada 68 lu tetap gas juga atau enggak? Kalau apa kata Dede sih gas aja. Oh gitu. Kalau kata Dede gitu. Gas aja. Tergantung Dede jadinya. Iya. Saya sih ngikutin Dede aja ya. Kalau Dede ngomong gas ya udah gas. Dibeli di tahun 2016 gitu kan. Iya. Waktu 2016. itu kondisinya baru, warnanya putih. Nah, ada juga yang nanya nih, udah habis berapa nih ngebangun Susano sampai sekarang gitu kan? Gue sih nggak terlalu kalau emang bisa ngedetailin apa aja nilai jumlahnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau diglobalin secara keseluruhan, kasih tahu aja biar mereka juga nggak penasaran sih. Sebenarnya jawaban dari pertanyaan itu selalu sering jawabnya gini sih. Saya tuh bangun motor tuh nggak mandang berapanya. Tapi karena itu saya hobi jadi saya nggak ngitungin. Tapi kalau misalnya disuruh kira-kira ya, kalau disuruh kira-kira aja nih, kira-kira kan bisa kurang, bisa lebih, bisa kurang, bisa lebih gitu ibaratnya. Kalau dikira-kira mungkin bisa beli motor ini lagi kali pada tahun 2016 itu. Oh, ibaratnya iya, gitu. iya. Bukan yang sekarang. Kalau sekarang terlalu gede biayanya mungkin gitu. Berarti kalau misalnya lu beli baru ini 36 ya dijumlahin kalau 2 kali lipat plus Ferrell ngeripen, gonta-ganti spek segala macam. Kalau itu lebih lah ya dari. Iya, kalau hitungin biaya mesin sih sekitar segituan. Belum termasuk repaint tuh ya. belum termasuk repaint, belum termasuk dyno dan lain-lain itu belum. Ya udah berarti ya sekitar 70 lebih lah, itu udah pasti lebih gitu kan. Iya, bisa kurang bisa lebih. Soalnya nggak ngitungin bener-bener kan kalau
kalau kadang kalau misalnya mesin motor tuh kadang ya kayak cuma dikit tapi terus-terusan Nggak terasa dikit kok kayaknya berasa nih lama-lama nih gitu. Tapi awal dikit. Soalnya Feral nggak nyimpan bonnya soalnya. Ya, itu bener. Nyimpen bonnya mungkin kalau nyimpen bonnya bisa dibacain nih berapanya. Iya, gue bakal nge-vlog kalau ada bonnya nih. Banyak sih bonnya. Banyak. Udah setumpuk sekoper kali ya. Banyak sih kalau dihitung pakai bon. Mungkin ini video bisa 2 part lah ya. Kalau misalnya pakai bon ya. Dan hampir semua pertanyaan dari Rizky Saputra, Hanan, terus Farhan dan lain-lainnya tuh cuma nanya kapan turun 500 meter lagi sih. Dan ini lu perlu jawab lagi nggak nih kira-kira? Kapan turun, tungguin aja. Udah ada pemikiran, sebenarnya 500 meter udah ada pikiran mau ngelawan siapa. Tapi masih masih kayak keinginan dulu, masih dalam benak aja dulu, belum dikeluarin gitu. Tapi rata-rata Dede pun udah tahu sih mau ngelawan siapa, tapi ntar dulu deh. Oh gitu. Ya karena kondisi emang pengen fokusin ke 201 dulu. Ya alasan itulah ya, maksudnya hold dulu dah yang untuk 500 meter. Pengen nyoba yang baru lah ibaratnya. Kalau 200 kayak kalau 500 kan serem-seremnya sih sekarang. Bener. Ada pertanyaan yang nggak tahu sih, lu bakal bisa jawab atau enggak ya? Kan yang dilihat fotonya kemarin itu kan stand-nya nggak kepasang tuh kan? Iya. Masih nanyanya malah itu kan itu kan lepas lampu sen. Kalau ke jalanan gede ngesen pakai apa? Ya, kalau lepas lampu sen ke jalan gede ngesennya pakai tangan. Udah gini aja. Siapapun yang di kanan, ya udah minggir. Udah dijawab tuh ya. Itu sih caranya. Kaki apa tangan apa mulut? Tangan. Gua mau ke kiri. Bisa juga pakai mulut. Tapi pakai bahasa kasar biasanya. Di sini juga selain itu banyak yang doain ya, alhamdulillah Susano bangun. Alhamdulillah. Nah, nggak tahu nih pertanyaan dari RTG, banyak lah kata-katanya RTG ZHL. Susano pindah bengkel. Nah, emang awalnya mereka taunya bengkelnya di mana gitu, maksudnya gitu kan? Awalnya, kalau dari awal emang bengkel di sini. Ini bengkel dari awal dan kayak sampai akhir pun bakal di sini bengkel. Oh berarti nggak pindah lah ya gitu kan? Nggak pindah, tapi kan emang bengkel emang aliansi sama BMS. Jadi iya. Dibilang ini bikinan mana, ya bikinan semuanya gitu loh ibaratnya. Iya gitu kan? sama aja. Iya perlu diperjelaskan, maksudnya Susano tuh nggak pindah bengkel gitu kan, nama BMS sama Banks itu memang satu aliansi. Iya, gitu aliansi gitu loh. Ibaratnya ya semua bengkel ini pun yang bawa juga Dede. Motor balap juga. Bengkel ini Nano juga yang bawa Dede. Ada yang nanya juga, ketemu Casper dong, misalnya ada yang berharap gitu kan. Ini bagian dari request sih maksudnya, ketemu Casper. Casper mana nih? Casper Jakarta apa Casper Bandung? Nah nggak tahu dia cuma nyebutnya Casper atau Casper Casper ya. Kalau ketemu Casper Jakarta sih nggak mungkin. Oh nggak mungkin, karena apa tuh? Soalnya kan itu motornya B-Speed ya. Kita kan juga temenan sama B-Speed gitu. Kita apa ya? Aliansi temen juga, temen deket, temen main. Kalau balap pun ada anak-anak B-Speed, ada Bos Adit, gitu-gitu. Kalau misalnya Casper Bandung, dari sebelum motor jatuh dan motor nyala emang mau ngelawan dia tadinya. Oh gitu. Emang udah kontek-kontekan, udah mau silaturahmi lah Bandung-Jakarta. Tapi waktu itu motor ini ready, Caspernya belum ready, dan waktu Casper ready sekarang, saya lagi pengen fokus 201. Nggak, momentumnya nggak pas lah, tapi ibaratnya cuma tujuannya sih emang buat persahabatan aja gitu loh, biar mempererat aja, menambah-nambah temen lah ibaratnya. Iya. Jadi selain pertanyaan ketemu Casper, juga banyak pertanyaan-pertanyaan lain tuh, kapan ketemu sama Unicorn, kapan ketemu sama Merdan gitu kan. Merdan tahu sih ya, Dede sih mau ketemu Merdan, tapi ya
kondisi motor sekarang juga lagi begini juga. Masih banyak, sebenarnya mesin ini masih banyak yang harus diganti sih. Masih banyak PR-nya mas dari motor ini. Jadi kalau buat lawan Meren berat sih. Buat sekarang ini berat. Tapi buat kedepannya kita lihat nanti aja. Belum pede ya, maksudnya artinya untuk kondisi yang Iya, kalau buat kondisi sekarang ini masih kurang banyak sih, takutnya malah jadi gimana gitu kan. Kan pengennya dibikin partai yang seru gitu loh. Iya, kalau iya. partai yang biasa-biasa aja ya nggak seru. Iya benar-benar. Tapi mungkin bisa balik lagi kali ya biar lebih jelas. Gitu. Awal mula Susano terjun ke balap liar gara-gara iseng atau ada niatan mau buat balap? Sebenarnya sih mungkin tadi udah dijelasin lah ya, maksudnya iseng atau memang niat gitu sebenarnya. Awal mulanya iseng, dan gara-gara iseng terus ada pancingan sih, lebih tepat dari pancing ya, jadi lama-lama boleh juga deh, kayak seru nyobain awal-awal. Jadi keterusan sampai sekarang. Iya, terus dari Aditya Ananda nih. Nah ini nggak perlu dijawab, dia nanya owner Susano siapa ngap gitu kan. Ya ini orangnya ada di depan. Soalnya kalau menurut saya sih ya banyak nanya gara-gara waktu itu Dede iseng. Dede iseng di bengkel itu, waktu itu ada anak bengkel 2 dan satu lagi pacarnya temen saya anak bengkel juga. Itu di snapgramin sama Dede pura-pura kayak lagi wawancara ownernya gitu. Jadi ownernya tuh orang-orang paling ngira cewek. Gitu. Orang-orang paling ngira cewek. Terus kalau setiap live kan yang muncul kan saya terus ya, cowok terus kok cowok terus. Badan nanya nih ownernya cewek apa cowok. Makanya kalau orang nanya lo ownernya apa bukan, saya pasti bakal jawab enggak, gue bukan siapa-siapanya, gue cuma orang suruhannya doang. Saya pasti bakal jawab gitu. Nah sekarang udah jelas dah siapa ownernya. Dulu buat seru-seruan aja sih, lebih kayak kayaknya seru nih orang-orang nggak tahu siapa ownernya, tapi lama-lama juga ya pada tahu juga, ya udah. Terus katanya nih ada pernah ngelawan sama PCX. Pernah. Terus di pertanyaannya ada niatan mau part 3 nggak sama PCX? Part 3? Part 3 nggak ada. Nggak ada ya? Maksudnya cukup part 2 ya? Cukup part 2 aja. Dan dari situ udah nggak mau lawan Jepangan lagi sih. Oh. Ibaratnya udah cukup lah lawan Jepangan, sekarang Vespa only aja. Dan yang udah setuju juga sih, anak-anak dari sini dan anak-anak BMS juga udah pada setuju. Nggak mau Jepangan? Nggak mau Jepangan lagi. Kalau mau Jepangan ya Jepangan juga gitu kan? Iya, kalau Jepangan juga. Jepangan juga ada juga kan, kalau di BMS ada Popeye kan. Kalau di sini ada Vario Keder, namanya Vario Keder. Nah, satu lagi, nggak tahu nih yang keberapa, dari Mario Praditya 19. Dia kayaknya sih mau konfirmasi sih, apa bener nih abis crash lagi gitu kan? Satu lagi, apa emang iya pindah ke bengkel Panda? Nah itu gosipnya dari mana tuh? Aduh, dari mana gosipnya tuh kalau pindah ke bengkel Panda? Oh, kalau misalnya pertanyaan pindah ke bengkel Panda, mungkin ada kabar apa tuh? gara-gara waktu motor body yang ngambil Bos Adit ya, Bos Adit Red Doors. Nah waktu itu kondisi motor body ditaruh di Panda, bodinya aja ditaruh di Panda, mesin mah di BMS. Mesin tuh masih di BMS, bodinya di Panda. Mungkin orang pada ngira pindah ke Panda gara-gara ngeliat bodinya di situ. Bodinya di Panda. Oh, nah itu tuh diperjelas lagi ya. Intinya enggak ke sana ya, enggak Panda. Tapi kita temenan. Temenan. Tadi gue juga pengen nanya satu lagi nih dari CCTV ya. Apa terinspirasi sama Susana? Susana serem dong. Kalau sama terinspirasi sama almarhum Susana serem sih. Enggak sih. Tadi udah diperjelas kan, maksudnya Susano itu apa gitu kan? Iya. Ternyata, ibaratnya orang-orangnya mungkin yang nonton Naruto mungkin tahu ya, iya, yang namanya Susano itu apa gitu. Nah ini juga perlu dijawab mungkin ya. Kalau mungkin gue deskripsikan balap paling jauh. Balap Masa paling lu, jauh. Susano ini pernah dibawa balap ke daerah mana aja gitu? Paling jauh. Paling Bogor. Jauh. Di Bogor. Waktu itu mau lepas sama Anya Geraldine Rix Scooter Shop. Tadi mau balap sana. Tadi mau balap di sana sembari Popeye-nya BMS mau balap juga lawan Vario di Bogor kondisinya, main di grid waktu itu. Oh, di grid ya. Tapi nggak jadi lepas. Dua-duanya nggak jadi lepas. Anya Geraldine trouble. Kalau yang Vario nggak tahu deh kenapa.
Udah sih, sebenarnya secara dominan pertanyaannya lebih banyak kapan lepasnya. Kapan Itu lepas? doang sih. Kalau Udah kapan itu lepas udah ya, tunggu aja deh. udah ditunggu aja gitu kan. Pasti ada saatnya, ntar tiba-tiba muncul aja pamflet ya pasti. Namanya manusia punya mood kan ya. Iya lagi Punya lagi. mood, punya momen yang akhirnya mau nggak mau terus wah asik nih dilepas nih gitu kan. Iya. Jadi Soalnya sekarang juga lagi pengen main Jepangan sih. oh, lu pribadi Iya. lu pengen main Jepangan nih, sementara Susano ditahan dulu untuk 201 lah misalnya Iya, gitu kan. tahan dulu sampai ntar ada di event 201 lagi. Kita preparein lagi, tapi sekarang lagi pengen ke Jepangan, pengen main properan lah. Nah, motornya apa? Mio. Mio berapa? Mio rencananya Smile. kelas apa? Mio kelas apa nih? Tune up atau standar? Oh enggak. Itu motor buat iseng-iseng aja sih, bukan Oh, buat iya. balap. Buat balap. Tapi nggak tahu sih kalau buat balap apa enggak. Kemarin waktu ke BMS, Om Baha manas-manasin ngomong ini Mio jadiin aja 59 gini-gini, ntar kita iseng-iseng gini-gini. Tapi kayak mikir-mikir, aduh. Motor semuanya dirusak, terus naik apaan kalau Iya, mondar-mandir gitu, Om Baha naik? tuh. Itu apa naik aja mobil dijadiin bingung. balap sama dia. Nongol motor. Dulu saya pernah ngomong ke Om Mbak waktu motor ini mangkrak doang. Saya ngomong, "Om, ini Mio asik kali Om buat balap." Terus kata Om Mbak, jangan semua motor dirusak." Dia ngomong gitu, terus lama-lama lah kok malah disuruh ke 59. Iya. Buset 59. Kegedean sih kalau buat Iya, Mio. makanya. Kayak enaknya yang ya kayak 54 mungkin. Iya. Nggak yang ekstrim-ekstrim banget lah, udah cukup yang rusak motor ini aja. Nggak, Mio jangan. Gila ya. Jangan dirusak. Gini dibilang rusak. Padahal ngeluarin biaya tapi ngerusak gitu. Jatuhnya kan ngerusak, nggak bisa Iya. dibawa harian, terus kayak nyusahin juga jadinya. Bensinnya mahal, Nah, iya. banyak aja segala macem. Dan makanya kalau punya motor yang emang speknya buat balap, jangan satu-satunya sebenarnya kan. gitu Iya. kan. Jadi lu kebingungan ntar kalau mobil kemana-mana, mau kesana kesini repot. Gitu. Kan kalau kayak misalnya nonton balap, bawa mobil, terus kayak mau kemana-mana bawa mobil, kayak aduh, Nah, iya. Jakarta macet, capek juga, segala macem sih. Banyak lah pikirannya kalau misalnya bawa kendaraan yang lain ibaratnya. Kalau motor udah paling enak sih, celap-selip enak. Mau kemana juga jadi, ibaratnya gitu. Bensin murah. Nah, ini balik lagi ke personal lu lah ya, gitu ya. Ini kan bagian dari hobi lu ya sebenarnya. Hobi, apa Iya. keinginan sih atau sebenarnya cita-cita lu emang pengen terjun di dunia balap terus gitu kan? Atau memang lu punya cita-cita setelah kuliah? Dan kita juga belum tahu nih, lu kuliahnya di jurusan apa dan di mana sebenarnya kan? Oh, iya. Boleh ceritain nggak? Gua itu kuliah di BINUS jurusan hubungan internasional. Dan kalau buat balap ya karena mungkin sekarang masih nganggur-nganggur aja ya, walaupun semester akhir tapi masih ngerasa kayak nganggur, ya udah jadi masih iya-iyain aja. Nah, sebenarnya ada nyambungnya juga sih sama kenapa lebih difokusin 201 dan kenapa berhenti balap dulu, karena lagi mau fokusin berhenti mau fokusin kelarin kuliah dulu. Oh. Baru situ. Ntar mungkin selesai kuliah ya udah ini bisa jor-joran deh. Semua bisa jor-joran ke motor, nggak mikirin kuliah lagi. Selesai setelah kuliah. Nah, lu nggak mikirin kuliah tapi nggak mikirin kerja? Apa? Nggak mikirin kerja? Mikirin juga. Tapi kalau kerja gampang lah. Kalau Gampang. kerja gampang. Maksudnya ada lah, bisa lah. Emang niat bekerja atau memang niat usaha nih setelah kuliah? Kan udah punya kerja pendidikan sih. tinggi gitu kan? Kerja sih. Kalau usaha sih ada pemikiran tapi masih bingung aja apa. Tapi kan ada teman mau buka bengkel karbon. Ah. Mungkin ikut di situ juga bisa jadi. Oh, iya. Maksudnya, walaupun usaha kita tetap satu passion lah ya, enaknya ya biar. Iya, biar soalnya kalau nyaman misalnya juga. kerja lu sesuai hobi lu kan itu pasti ibaratnya kan gitu kan peribahasanya, kalau lu kerja sesuai hobi lu bakal menjalaninya dengan sepenuh hati. Iya, dengan Kalau hati. kerja lu nggak sesuai passion, ya lu nggak akan ngerjain itu sepenuh hati. Bener-bener. Iya sih, apalagi bekerja sama orang, terus tekanannya tinggi, udah itu kerjaannya juga nggak disukain. Nah, itu Terus makanya. udah Makanya tuh. itu yang saya bilang tadi, kalau kerja nggak sesuai passion, Iya. nggak akan bisa fokus Bener-bener. sama kerja itu. Itu sih menurut saya sih gitu. Nah, itu berapa lama lagi kuliah selesai? Kalau pertanyaan terakhir. berapa?
Terakhir, Tapi emang skripsinya terakhir. lama. Iya, susah sih lebih tepatnya ya, nyari datanya dan lain-lainnya males. Iya. Gitu sih. Itu yang kayaknya bikin lama di situ tuh. Iya, bener. Malah bikin lama di situ. Lu bisa nunda setahun lagi kan bisa jadi kan? Jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai. Informasi tentang Susano kayaknya cukup sih. Maksudnya asal mulanya Susano hadir, sebelumnya dia punya nama siapa, warnanya sebelumnya warna apa, itu udah dijelasin sama Feral sendiri nih. Oke, mungkin kalau emang ada pertanyaan lagi dari followers atau subscriber di Tas Roda, bisa komen di bawah ya. Thank you Feral ya, waktunya. Siap Om. Udah cukup lama ngobrolnya. Sampai ketemu di manapun Susano berada. Siap. Thank you.